inti utama menanam anggur, pohon anggur, inti utamanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial perbedaan antara rootstock yang besar dan rootstock yang kecil. Jadi antara kedua jenis ini baiknya pilih yang mana ya, bagusnya pilih yang mana. Oke, jadi perlu kita ketahui juga ya, untuk anggur inti utama menanam anggur, pohon anggur, inti utamanya adalah akar ya, akar. Jadi inti utamanya adalah akar. Biarpun berhasil sprout ya, biarpun berhasil sprout, entah itu grafting, entah dari mata tunas ya, entah dari bud, biarpun berhasil sprout, kalau tidak ada akar, lama kelamaan dia juga akan layu dan kemudian mati ya. Jadi inti utama dari pohon anggur itu ada pada akar. Nah itu ya, perlu kita ketahui di situ. Oke, kembali lagi. Terus bagus yang mana antara rootstock yang besar atau rootstock yang kecil? Nah ini ya, kalau saya pribadi saya suka yang besar ya. Kalau saya pribadi saya suka yang besar. Oke, tapi kalau bagus sebenarnya untuk dari segi perakaran yang bagus, yang jelas sudah pasti bisa berakar itu yang kecil. Nah ini ya, nah, harus digaris bawah di situ ya. Jadi yang pasti sudah bisa berakar itu jenis yang kecil. Kecil mudah berakar, tapi kalau besar belum tentu. Kita harus bisa seleksi atau memilih dulu ya. Saya akan tunjukkan hasilnya lagi dulu sebelum nanti kita kembali ke sini. Nah, oke. Sekarang saya akan tunjukkan hasil dari rootstock yang besar. Nah ini ya, ini usia sama ya, ini untuk yang ini dan yang bawahnya ini usianya sama ya. Yang satu pakai rootstock yang kecil, yang satunya pakai rootstock yang besar. Usia sama hampir 1,5 bulan ya, kedua ini ya. Untuk ini sama yang ini sama 1,5 bulan. Tapi untuk pertumbuhan coba kita lihat ya, yang ini tumbuh ya, cuman nggak apa ya, nggak cepat, nggak drastis ya, karena mungkin dari perakaran ketika batangnya itu kecil ya, batangnya ini kecil, akarnya pun akan kecil. Nanti akan saya tunjukkan perbedaannya ya. Akar yang tumbuh pun kecil ya, tapi kalau dari batang yang besar, pertumbuhan akarnya besar, kemudian suplai makanan juga pasti banyak. Jadi cepat banget ya. Ini sudah segini tingginya ya, ini blongor banget ini ya. Sudah berapa daun itu ya, yang saya kaget situ. Jadi saya pribadi lebih suka yang besar, tapi ada tanda kutipnya, nanti akan saya jelaskan ya. Nah kebanyakan dari yang besar yang saya tanam banyak jadinya dan hasilnya memuaskan sekali ya. Saya suka yang besar situ. Nah, tapi tidak mungkin juga yang kecil seperti ini juga bisa tumbuh ya. Nah ini kecil ya, hanya sekelingking ya, besarnya sekelingking ya, sekelingking, tapi juga tumbuh ya. Tapi ini sudah lama sekali, ini usia 3 bulan ya usianya. Nah ini juga agak besar. Kalau yang ini kecil juga ya, yang ini kecil. Nah ya, stoknya nggak kelihatan. Kalau ini sama pucuk ya, ini usianya 3 bulan ya, ini lama sekali. Kalau ini agak besar stoknya ya, sedang ya. Kita kembali lagi ke sana tadi. Oke. Nah, ini ya, kita kembali lagi ke sini. Oke.
Jadi tadi sudah tahu ya hasil dari rootstock yang besar dan rootstock yang kecil. Nah, kemudian untuk seleksi dulu ya, untuk menyeleksi dulu bagaimana cara memilih rootstock yang besar dan hasilnya bisa berakar dan bagus. Gitu ya. Saya juga punya rootstock yang besar dan nggak tumbuh-tumbuh ya, ini ya. Nah, ini hampir sama ini ya. Sama dengan satu potong dengan yang tadi saya tunjukkan yang hidup tadi ya. Ini satu batang ya. Satu jalur. Di pangkasnya satu jalur. Nah, bagaimana cara memilih rootstock yang jelas pasti bisa berakarnya, dan bagaimana kalau rootstock itu tidak bisa dipakai gitu ya. Caranya kita harus semai dulu ya kalau untuk rootstock besar ya, tapi tidak bisa langsung di grafting ya. Kita harus semai dulu seperti ini. Nah, jadi semainya jangan dikokopit ya, khawatirnya nanti ada ya taninnya, itu buruk banget bagi tumbuhan ya tanin itu ya. Jadi kebanyakan kadang kokopit yang dipakai itu belum bersih nyucinya, masih ada ya taninnya, akhirnya gagal tumbuh juga di situ ya. Nah, bagusnya langsung aja disemai pakai tanah ya. Kalau ndak ada sekam bakar ya pakai tanah ya, tanah aja cukup ya. Kasih diayak tapi tanahnya ya, jangan tanah yang keras, nanti juga susah tumbuh akar. Tanahnya diayak pakai baskom atau apa itu ya, yang bolong-bolong itu ya, agar tanahnya ngepiur seperti ini ya. Jadi nanti mudah untuk perakaran. Nah, seperti ini sudah ada akarnya ya. Tandanya muncul akar seperti apa? Tandanya muncul akar di sini. Nah, ini ya. Kita tunggu sampai akarnya benar-benar muncul. Ini ya. Nah, ini sudah pasti ada akarnya di dalam ya. Ini ya. Ini juga ya. Nah, ini sampai keluar ini. Nah, besarnya akar ini sangat-sangat berbeda ya. Lihat ya. Nah, ini ya. Nah, saya tidak usah dibongkar ya. Nah, ini ya. Ini saja kelihatan sudah ya. Nah, besarnya akar itu sangat-sangat kelihatan. Jadi dari rootstock yang kecil, akar yang keluar juga kecil-kecil, serabut-serabut itu ya. Tapi kalau yang besar, akarnya juga besar gitu ya. Nah, itu ya mungkin yang membedakan pertumbuhan dari tunas nantinya di situ mungkin ya. Jadi kalau yang besar sudah pasti pertumbuhannya nanti lebih cepat kalau bisa muncul akar gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya memilihnya. Kita beli cutting yang fresh, jadi cutting besar yang fresh. Ini cara milihnya, cutting besar yang fresh baru potong. Kalau sudah dikaluskan, dikhawatirkan 2 minggu kalus nggak muncul akar, itu sudah bisa dipastikan walaupun kalus seperti ini, setelah 2 minggu kok nggak muncul akar, bisa dipastikan dia tidak akan bisa muncul akar ya. Nah, itu ya, jadi sia-sia nanti ya. Kalau mau beli cutting yang besar, pastikan yang berakar ya. Nah, tapi kalau mau spekulasi, kita beli yang fresh, langsung kita tanam ke media dan tunggu sampai dia berakar dengan sendirinya selama kurang lebih 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak muncul akar, bisa dipastikan cutting ini sudah nggak bagus ya, jangan dipakai ya, dibuang aja. Nah, itu ya perbedaannya kalau besar ya. Tapi kalau yang kecil seperti ini, kita tanam ke media, bisa dipastikan 2 minggu sudah berakar. Ini umurnya baru 1 minggu ya, 1 minggu lebih sedikit sudah muncul akar dan sudah kalus seperti ini. Nah, kalau kita mau main aman, kita mau main pelan ya silahkan pakai cutting yang kecil. Tapi kalau mau suka yang mau percobaan, suka yang hasilnya blongor besar, cepat besar ya batangnya, ya silahkan pakai cutting yang rootstock yang besar ya.
seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, kalau cutting yang besar nanti tiba-tiba mati gitu ya, tiba-tiba mati mendadak gitu ya. Nah, kalau mati mendadak sih saya belum pernah ngalami, cuman kan ada teknik sambung susu ya. Jadi setelah siap untuk di grounding, alangkah baiknya disambung susu dulu. Sambung susu itu gimana? Jadi besar ini muncul ya, disambung ke kecil seperti ini ya, sambungkan gitu ya. Tapi ke yang sambungannya ya, contohnya gini ya, gini misalkan ini, ini ya, misal gini, kembali lagi ke sana. Misalkan seperti ini. Nah, contoh sambung susu itu begini. Nah, kita harus punya satu rootstock yang kecil. Nah, ini misalkan ada rootstock yang besar. Gini ya. Nah, ini. Jadi ada dua rootstock, yang kecil sama yang besar. Nih ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang besar, ini yang kecil rootstocknya. Nah, yang kecil disambungkan ke yang besar seperti ini, nanti disambung susu itu ya. Nah, seperti ini ya, disambungkan ke situ. Yang ini disambungkan ke sini. Nah, jadi yang kecil ini nanti bisa menyuplai makanan ke yang besar juga gitu ya. Selain dia sudah punya akar sendiri, dan hasilnya tidak perlu khawatir kalau akan mati gitu ya. Itu jadi selalu ada caranya untuk mengakali itu ya, nggak usah khawatir. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Secara untuk perakaran bagus yang kecil, kalau percepatan pertumbuhan bagus yang besar. Tapi harus kita seleksi dulu, kita harus pintar nyeleksi dulu. Kalau 2 minggu sudah muncul akar, berarti bagus untuk kita pakai. Kalau 2 minggu belum juga keluar akar, berarti ya tidak bisa dipakai, buruk, jelek ya. Nah, itu akan susah untuk berkembang ya tunasnya. Oke, seperti itu aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan bagikan kalau bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ayo tanam.